call it spring, like everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini, saya akan membahas tentang hakikat kebudayaan. Ada 5 poin hakikat kebudayaan. Yang pertama yaitu hakikat manusia, yang kedua hakikat kebudayaan dan ilmu budaya dasar, yang ketiga dialektika manusia dengan budaya, yang keempat peran kebudayaan bagi kehidupan manusia, dan yang kelima problematika kebudayaan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan juga individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Pada hakikat manusia, terdapat dasar kesempurnaan manusia dan 3 eksistensi manusia. Dasar kesempurnaan manusia ada 2 yaitu cipta atau budi manusia dan karsa atau kemauan manusia. Selanjutnya, ada 3 eksistensi manusia. 1. Eksistensi kultural. Eksistensi kultural adalah kesadaran manusia bahwa untuk tetap lestari dalam hidup dan kehidupan ini, manusia haruslah berusaha menguasai dan menaklukkan alam ini. 2. Eksistensi sosial. Eksistensi sosial adalah kesadaran manusia bahwa dalam hidup dan kehidupan di dunia manusia itu serba terhubung dengan manusia lain. 3. Eksistensi religius. Eksistensi religius adalah kesadaran manusia tentang keterhubungannya sebagai makhluk dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut ke poin kedua yaitu hakikat kebudayaan dan ilmu budaya dasar. Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi dan daya. Kata budi bermakna akal atau pikiran manusia, sedangkan daya adalah kemampuan. Menurut Edward B. Taylor, dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu ilmuwan Indonesia yaitu Kunjaraningrat membagi kebudayaan menjadi 7 unsur yang bersifat universal, yaitu 1. Sistem religi, 2. Sistem organisasi kemasyarakatan, 3. Sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem mata pencaharian, dan 7. Sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, wujud kebudayaan terdiri dari 3 unsur. 1. Gagasan atau idea. Wujud gagasan atau ide merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat dipegang. 2. Aktivitas atau tindakan atau activities. Aktivitas atau tindakan merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan terstruktur dari manusia dalam komunitasnya. Wujud ini berbentuk aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontrak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. 3. Benda atau karya budaya atau artefak. Artefak atau benda budaya adalah wujud kebudayaan yang berbentuk fisik, berupa hasil dari tindakan atau aktivitas. Hal itu juga mencakup semua benda yang digunakan oleh manusia dalam bermasyarakat yang dapat dipegang, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya, sifat kebudayaan. 1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban
tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Poin ketiga, dialektika manusia dengan budaya. Manusia dalam kehidupannya menuntut kebutuhan yang banyak. Kebutuhan hidup inilah yang melahirkan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhinya. Abraham Maslow mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar untuk hidup manusia, seperti makan, minum, rumah, dan biologis. Kebutuhan kedua, setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, adalah manusia ingin hidup aman atau damai. Setelah itu, ia ingin berhubungan dengan manusia lain. Dalam proses berhubungan dengan orang lain itu, ia membutuhkan penghargaan. Kebutuhan terakhir adalah aktualisasi diri atau mengadakan dirinya sendiri di tengah komunitas sosialnya. Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah hasil interaksi antara manusia dengan segala si alam raya ini. Oleh sebab itu, manusia akan mampu bertahan hidup ketika interaksi itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini pula lah yang memperlihatkan bahwa antara manusia dengan kebudayaan yang bersifat dialektis. Artinya, manusia membutuhkan budaya, sedangkan budaya tercipta dari manusia itu sendiri. Lanjut poin keempat, peran kebudayaan bagi kehidupan manusia. 1. Suatu pedoman hubungan antar manusia atau kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. 4. Pembeda manusia dengan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Sebagai modal dasar pembangunan. Poin terakhir yaitu problematika kebudayaan. 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya, kulit putih lebih unggul dari kulit hitam. 2. Hambatan karena faktor psikologi atau kejiwaan, misalnya relokasi pedagang. 3. Masyarakat terasing yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar. 4. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Misalnya, suku Baduy. 5. Sikap etnosentrisme, yaitu memandang sukunya lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. 6. Iptek yang disalahgunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe, like videonya, comment, and share.